Bagaimana awal mula berwirausaha, Bapak? Awal mula berwirausaha karena membaca peluang di daerah sini udah banyak sektor industri. Jadi kita membaca peluang. Pada dasarnya prinsip-prinsip berwirausaha atau berusaha itu salah satu poinnya kita analisa bisnis dulu, terus kita perhitungin dulu break even pointnya ketemu enggak. Nah, kita cuman menyediakan di sini perlunya apa. Nah, ternyata di sini perlunya reparasi buat mesin-mesin industri sampai kelistrikan. Jadi kita buka lokasinya juga di sini. Iya. Mengapa Bapak memilih bidang usaha ini? Karena di bidang ini general manufaktur sama supplier peluangnya sangat bagus. Dan di sini juga komoditasnya banyak. Komoditas industri banyak, apalagi di rotan. Nah, sama kegiatan industri manufaktur juga banyak. Di sini masih banyak industri yang mengolah dari bahan baku mentah sampai menjadi bahan baku jadi. Apa yang menyebabkan Bapak melakukan kegiatan wirausaha ini? Karena kita semua butuh pemasukan sama ngurangin angka pengangguran juga. Menurut Bapak, sikap dan karakter apa saja yang diperlukan oleh seorang wirausaha? Banyak faktornya, salah satunya kita harus kuat mentalnya dan harus bertanggung jawab. Menurut Bapak, sikap dan karakter apa saja yang harus dihindari oleh seorang wirausaha? Tidak jujur. Apa cara Bapak bertahan dalam bidang usaha yang Bapak jalankan? jalankan. Komunikasi bisnis dengan baik, karena itu penting. Terus kita selalu upgrade kualitas dan mengikuti perkembangan yang ada di sekitar kita. Apakah ada pesaing atau kompetitor bidang wirausaha di sekitar wilayah sini dalam bidang usaha yang Bapak geluti di sekitar wilayah terdekat? Banyak, kompetitor banyak. Tapi kita harus punya strategi yang bagus untuk menyikapinya. Nah, salah satu kita juga harus punya spare kepada kompetitor dengan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, karena di sini bergerak di bidang kontraktor, di bidang engineering. Nah, sedangkan kelemahan di Cirebon, konsumen atau buyer masih pakai jasa dari luar kota, sehingga kita masih menang dalam segi harga karena nggak ada masalah di jarak, pengerjaan juga lebih cepat. Tinggal kita tingkatkan kualitas kinerja kita saja. Bagaimana kiat dalam bertahan dalam menghadapi pesaing berwirausaha? Kita harus selalu upgrade. Pemasaran juga harus maksimal dan menjaga nama baik perusahaan atau yang dikelola. Sama kita harus perbanyak skill sehingga kita bisa mengerjakan semua yang dibutuhkan sama pangsa pasar. Apa pengalaman paling berkesan yang dialami Bapak dalam menjalankan kegiatan berwirausaha? Mohon diceritakan. Pengalaman paling berkesan menyikapi ketika kondisi atau
kondisi atau yang kita kelola sedang up down. Apa pengalaman paling menyedihkan yang dialami Bapak atau Ibu dalam menjalankan kegiatan berwirausaha? Kegagalan. Nah, karena dari kegagalan itu kita bisa banyak belajar untuk kedepannya lebih baik, dan cara mengatasi kegagalan di masa depan kita harus lebih respect dan harus lebih peka, serta cara penyelesaiannya harus yang lebih tepat. Permasalahan apa yang paling sering dihadapi selama Bapak menjalankan kegiatan berwirausaha? Sebenarnya kalau di bidang ini, karena kita sudah berjalan lama, tidak terlalu banyak kendala. Tugasnya tinggal sedikit lagi, cuman kita harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas saja. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan paling sering dihadapi selama Bapak menjalankan kegiatan berwirausaha tersebut? Dengan cara berdiskusi sama yang sudah berpengalaman, berdiskusi, dan kita mencari bersama cara untuk menyelesaikannya. Permasalahan apa yang sulit dihadapi selama Bapak menjalankan kegiatan wirausaha? Permasalahan yang sering dihadapi. Iya. Permasalahan yang sering dihadapi, terkadang kita mendapat tantangan yang lebih besar. Misalkan kayak pengerjaan di luar pulau, seperti Kalimantan, kita dapat orderan di sana di Kalimantan untuk reparasi elektrik motor atau motor industri. Terus sedangkan kita berada di Pulau Jawa, tepatnya di Cirebon. Nah, bagaimana kita cara supaya pekerjaan kita bisa selesai? Nah, pasti semuanya ada cara. Kita ketemu caranya dengan cara teknisi terbang ke sana sama alat-alat, bahan-bahan kita paketin ke sana. Nah, kendalanya biasanya di sana harus adaptasi lagi dari awal untuk lingkungan kerja di sana. Itu. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan paling sulit dihadapi selama Bapak menjalankan kegiatan berwirausaha tersebut? Apa ulangi? Bagaimana cara menyelesaikan masalah paling sulit dihadapi selama Bapak menjalankan kegiatan wirausaha? Biasanya kalau misalkan ada proyek atau lelang tender, nah itu kadang-kala yang buat kita masalah karena nominalnya terlalu gede. Kita harus benar-benar mengatur keuangannya untuk pengerjaan tender-tender yang besar itu. Kita harus memanage keuangan kita dengan baik. Bagaimana kiat-kiat dari Bapak memasarkan produk yang Bapak jual? Kiat-kiatnya kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan pemasaran, perkembangan marketing juga. Nah, di tahun sekarang sama tahun-tahun lalu kan pasti ada perbedaan. Kayak misalkan tahun-tahun sekarang lelang tender itu bisa secara online. Nah, kita harus bisa mengikuti metode-metode tersebut. Adakah promosi khusus untuk memasarkan produk yang Bapak jual? Promosi khusus untuk di media internet, promosi khususnya kita harus berani top up iklan kalau misalkan medianya media internet. Nah, kalau misalkan media speaking atau dari orang ke orang, kita harus melebarkan relasi sebanyak-banyaknya. Permasalahan apa yang Bapak
dalam melakukan pemasaran produk? Permasalahan, alhamdulillah di sini sedikit kalau untuk pemasaran, karena kita relasi di teknik lumayan banyak, seperti di instalasi-instalasi BUMN atau instalasi-instalasi swasta. Alhamdulillah kita udah banyak teman di situ, terus orang-orang ahli juga yang sama di bidangnya juga sudah banyak. Jadi kendala tidak terlalu besar untuk pemasaran, karena kadangkala teman-teman kita juga ikut memasarkan produk yang kita jalani gitu. Bagaimana kiat-kiat agar pelanggan tetap memilih produk yang Bapak jual? Kiat-kiatnya kita harus menjaga komunikasi kita dengan baik. Kalau misalkan ada telepon atau ada pertanyaan, kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik, supaya apa? Nah, supaya ada sifat keakraban kita dengan konsumen. Jangan ada prinsip kita pengerjaan produk satu kali selesai. Kita harus punya tujuan konsumen kita itu nanti kalau sudah selesai ada perlu lagi ke kita lagi. Berapa jumlah karyawan yang Bapak miliki? Karyawan total ada 15 orang. Pekerjaan pada bagian apa saja karyawan yang Bapak pekerjakan, Pak? Mohon dijelaskan. Ada beberapa pengerjaan di sini karena kita general kontraktor dan supplier. Kita supplier spare part di mesin-mesin teknik di seluruh Indonesia. Nah, terus kita juga ada pengerjaan di alat berat, di generator, di induksi motor, instalasi listrik, instalasi mesin industri, reparasi mesin industri, terus reparasi mesin kompresi. Pokoknya semua kebutuhan mesin industri di bidang mesin industrinya kita ngerjain semuanya. Bagaimana karakter karyawan yang Bapak sukai ketika bekerja di tempat Bapak? Mohon jelaskan. Karakter yang paling disukai itu mau belajar dan mau berkembang supaya lebih maju. Nanti kita bisa bimbing supaya dia mempunyai karakter yang bagus dan bertanggung jawab dikala dia mengerjakan segala sesuatu pekerjaannya. Bagaimana karakter karyawan yang Bapak tidak disukai ketika bekerja di tempat Bapak? Karakter yang tidak disukai, kerja dia cuman nunggu gaji. Nah, jadi dia nggak bisa berkembang, misalnya di situ-situ aja. Sedangkan kalau misalkan SDM-nya baik, otomatis usaha ataupun perusahaan yang kita kelola juga akan ikut membaik, akan ikut bagus, akan ikut maju. Bagaimana kiat mempertahankan karyawan agar bisa bertahan bekerja di tempat Bapak melalui kegiatan wirausaha? Supaya dia bertahan, dia harus bisa berkembang. Dia harus punya skill yang bagus dan punya tanggung jawab yang bagus. Berapa jumlah barang terjual tiap hari atau bulannya, Pak? Tiap bulan rata-rata omset, kalau dibikin rata-rata per bulan 50 sampai 100 juta. Berapa omset rata-rata per bulan penjualan tiap bulannya, Pak? Rata-rata 100 juta omset pemasukan per bulan. Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak dalam melakukan wirausaha tiap bulannya? Biasa rata-rata 80 juta. Permasalahan apa yang Bapak
dalam melakukan proses produksi? Mohon dijelaskan. Permasalahan sebenarnya tidak banyak karena kita hampir nggak ada, semuanya bisa terselesaikan karena kita bekerja atau menjalankan usaha di bidang yang kita kuasai. Bagaimana Bapak menjaga kualitas barang yang Bapak hasilkan? Mohon dijelaskan. Menjaga kualitas, kita juga harus memakai bahan yang terbaik dan sumber daya manusia juga harus di bidang-bidangnya. Adakah pengemasan khusus untuk produk yang Bapak hasilkan? Karena di sini lebih ke bidang jasa, pengemasan tidak terlalu banyak, paling biasanya kalau untuk itu kita laminasi aja, laminasi kayak pengecatan ulang supaya dia terlihat baru lagi. Apakah berpengaruh pengemasan produk terhadap penjualan Bapak yang dihasilkan? Berpengaruh juga karena supaya melindungi hasil produk jadi kita sampai ke tangan konsumen. Mohon untuk Bapak memberikan arahan dan pesan-pesan kepada kami anak muda yang mau memulai melakukan kegiatan wirausaha. Jangan ketergantungan ke kerja dan dibayar dengan orang. Biarpun sedikit, kita harus bisa memulai dan belajar. Apalagi sekarang kan e-commerce sudah banyak, e-commerce di Indonesia juga udah maju. Apalagi kita harus bisa menguasai e-commerce dalam negeri dan e-commerce dalam luar negeri. Karena banyak juga kalau kita cari tahu e-commerce di dalam negeri dan di luar negeri yang udah sangat berkembang. Jadi kita jangan ketinggalan sama yang lain. Apalagi sekarang e-commerce itu konsumen dan penjual itu berbanding terbalik. Bisa dibilang penjual masih 5%, sedangkan pembeli masih 95%. Jadi peluang kita untuk berwirausaha dan berkembang untuk ke arah yang lebih serius itu masih besar. Sudah Pak. Sudah.